Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, today I will give you some tips for learning in SEC, so that if you're learning in SEC, you don't feel lazy and more enthusiastic. Jadi hari ini aku akan memberikan kepada kalian beberapa tips untuk belajar di SEC supaya nanti ketika kalian belajar di SEC itu nggak ngerasa yang namanya males, tapi malah ngerasa antusias. Next, Kak. Okay, before we go into the first tip, we must know what is learning. Learning is a process of changing individual behavior with interaction with environment. Learning also needs a motivation so that we are more enthusiastic. So, learning is a process. Learning cannot be done suddenly, but learning still needs a process. Learning also needs a motivation. So, if we have a motivation, we can learning, we feel enjoy, we will feel be enthusiastic to learn English. Jadi sebelum kita ke tips yang pertama, kita harus tahu belajar itu apa sih, gitu kan? Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar juga membutuhkan motivasi supaya kita bersemangat. Jadi di dalam belajar kita butuh yang namanya proses. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung bisa, nggak bisa. Pasti harus ada yang namanya proses. Dan di dalam belajar kita juga harus yang namanya semangat. Semangat itu tujuannya untuk apa? Biar kita lebih santai dalam belajar dan gak takut untuk belajar bahasa Inggris. Next, Kak. Okay, the first tip is attention. To learning at the SEC, what is needed is the attention, because the form of the learning process depends on what is intended. A good intention result in appropriate learning process. So guys, if you have an intention, what will you do in SEC? You more excited and more enjoy, and don't feel English is difficult, but think English is really easy. Jadi tips yang pertama itu adalah niat. Untuk belajar di SEC yang diperlukan itu adalah niat, karena bentuk proses belajar itu tergantung dengan apa yang kamu niatkan. Niat yang baik akan menghasilkan proses belajar yang sesuai. Jadi di SEC itu ketika kamu punya niat, apapun yang nantinya akan kamu pelajari, apapun yang kamu lakukan di SEC, kamu gak ngerasa yang namanya Inggris itu sulit, tapi ngerasa bahwa bahasa Inggris itu mudah banget dan kamu akan enjoy dengan belajar bahasa Inggris. Next, Kak. Okay, the next tip is be confident. Learning at the SEC, you must be confident because you will face situations that are not taught before, and then you will be differentiated from other your friends. In SEC, you don't just study, but you will do anything in SEC. So you must have be confident, and then why you will be different from other your friends. And because your friend in Friday, they will chill in the home, they will play games in the home, they will holiday in the home. But no, you are still learning at the SEC in Friday. Jadi tips yang selanjutnya itu adalah percaya diri. Belajar di SEC juga harus percaya diri, karena kamu akan menghadapi situasi yang gak pernah kamu pikirkan sebelumnya, dan kamu akan menjadi pembeda dari teman-teman kamu yang lain. Di SEC nantinya kamu gak akan hanya yang namanya belajar, tapi kamu juga akan belajar mungkin public speaking kayak gini. Jadinya kamu harus punya percaya diri. Kalau gak percaya diri, kamu akan takut dan juga grogi. Dan kenapa kamu akan menjadi pembeda dari teman-teman kamu yang lain? Ketika teman-teman kamu di hari Jumat mereka pada rebahan di rumah, mereka pada libur, terus mereka pada main game, tapi kamu enggak, kamu tetap belajar bahasa Inggris di SEC. And then this thing will make you different from other your friends. Jadi hal inilah yang akan membuat kamu itu berbeda dengan teman-teman kamu yang ada di rumah ataupun yang lainnya. Next, Kak. The next tip is discipline and consistent. When learning at the SEC, discipline is very important, including discipline of time and discipline of learning. And put your strong consistent so that we don't forget intention to learn. So guys, if you have a discipline, you don't waste your time, and then you have more time to study longer. And then if you have a strong consistent, you don't forget what is your first intention to join at the SEC. Jadi tips yang selanjutnya itu adalah disiplin, tepat waktu, dan juga konsisten. Ketika belajar di SEC, disiplin itu sangat-sangat banget penting. Gak hanya disiplin tentang waktu, tapi disiplin juga tentang belajar, serta menaruh konsisten yang kuat agar kita tidak melupakan niat belajar kita. Jadi disiplin ini ketika kamu punya rasa disiplin,
enthusiastic, kamu tuh gak buang-buang waktu kamu untuk hal yang tidak berguna, tapi kamu punya waktu yang lebih banyak untuk yang namanya belajar lebih lama. Dan ketika kamu punya konsisten yang kuat, kamu gak akan lupa nih dengan niat kamu pertama kali untuk masuk ke SCC itu apa. Mungkin for the example, when I was NTS and I was too lazy to continue to HTS, but because I have a strong consistent, I don't forget my first intention to join SCC, and then I'm so excited again to continue to HTS. Mungkin kayak contohnya kemarin nih, waktu aku jadi TS, aku tuh males untuk lanjutin ke HTS, tapi karena aku punya konsisten yang kuat sehingga aku gak lupa nih niat belajar aku masuk ke SCC itu apa. Jadinya aku semangat lagi untuk lanjutin di HTS. That's maybe example if you have a consistent. Jadi itu mungkin contoh ya di diri aku bahwa aku punya konsisten yang kuat. Next Kak. Next is a feeling happy. Feeling happy can help someone to be calm and smile. While learning in SCC, we must be feeling happy with whatever face situation, because feeling affects the learning process. If you're feeling happy, what will you do in SCC? You don't feel lazy and don't get bored easily, but you think English is not scary, and then you will excited to learning at the SCC. Jadi tips yang selanjutnya adalah merasa bahagia. Merasa bahagia dapat membantu seseorang menjadi tenang dan tersenyum. Dan ketika belajar di SCC, kita harus merasa bahagia dengan apapun yang kita hadapi, karena perasaan itu berpengaruh terhadap proses belajar. Jadi ketika kamu merasa happy, merasa bahagia, nantinya yang akan kamu pelajari ataupun yang kamu akan hadapi di SCC, kamu tuh akan lebih santai dan gak takut untuk belajar gitu. Maybe for the example, if you have feeling happy at the past day when I was in a feel bad mood, I was too lazy to go to school. But in another past day, my feeling is very happy. Even though it's raining, I still go to school and then learning at SCC. Seperti contohnya nih kemarin waktu kayaknya TS kalau nggak salah. Itu tuh aku tuh feeling aku tuh bad mood banget, parah, kayak sedih banget, gak ngerasain yang namanya happy. Maka itu menjadikan aku tuh untuk malas pergi ke sekolah dan juga malas untuk belajar di SCC. Tapi di lain hari aku tuh merasa kayak happy banget itu. Dan waktu itu tuh hujan, tapi aku tetap berangkat. So this effect, if you have feeling happy, if feeling effect at the learning process. Jadi itu mungkin contoh ya atau fakta bahwa perasaan itu berpengaruh terhadap proses belajar. Next Kak. The last but not least is evaluation. Every time we make a business, there must be an evaluation. A good business must have an evaluation because with this we can fix shortcoming in ourselves. So if you have I'm really agree with this evaluation because we can, if we do evaluation, we can know what is our shortcoming, what is our advantages we can get in SCC. If you know what is your shortcoming and then what is your advantages, you can fix your shortcoming and then you can apply again your advantages. Jadi tips yang terakhir itu adalah evaluasi. Setiap melakukan usaha harus ada evaluasi. Usaha yang baik pasti ada evaluasinya. Karena dengan hal tersebut kita dapat mengenai kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi ketika evaluasi ini menurut aku penting banget. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan evaluasi, kamu tahu nih mana kekurangan dan juga kelebihan yang udah kamu dapat di SCC. Ketika kamu udah tahu kelebihan dan kekurangan kamu bisa membenahi kekurangan kamu dan gak usah mengulangi lagi kelebihan yang udah kamu dapat. For the example, if you have two grammar to remember, the first grammar you cannot remember, and the second grammar you can remember. If you do evaluation, you know the first grammar is your shortcoming, and the second grammar is your advantages. Seperti contoh nih, ketika ada dua grammar yang harus kamu mungkin ingat kamu pelajari, tapi ketika kamu melakukan evaluasi, kamu tahu nih bahwa grammar yang pertama kamu itu nggak bisa atau mungkin nggak hafal, tapi grammar yang kedua nih kamu bisa. Jadi kamu tahu kekurangan kamu nih pada grammar satu, sehingga kamu akan membenahi lagi grammar kamu yang
pertama, tapi gak usah kamu ulangi lagi nih grammar yang kedua. But if you don't do evaluation, you don't know what is your shortcoming and then what is your advantages. Tapi ketika kamu gak ngelakuin yang namanya evaluasi, kamu gak tahu kekurangan yang belum kamu benahi dan kelebihan yang udah kamu dapat. Next. Okay, thank you. That's all some tips for me. Hope you enjoy and understand my explanation about some tips of learning in English. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.